Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam وحج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرد فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati afdalal ayyam walladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usi
أوصيني نفسي وأوصيكم نفوسكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال الله تعالى في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله الصلاة معراج الصالحين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, yang kita semua memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah seluruh rahmat-rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik nikmat kesehatan badan, nikmat kesehatan rohani, nikmat rezeki, nikmat diberi Allah Subhanahu wa taala keluarga, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Antara lain detik ini adalah perintah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Marilah sholat Jumat ini kita kerjakan dengan ketulusan, keikhlasan dan hati yang gembira. Mudah-mudahan dengan seluruh melaksanakan rangkaian sholat Jumat, mendengarkan pesan-pesan khutbah, mudah-mudahan takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Taatlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, termasuk pada detik ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hampir setiap bulan ada peringatan hari besar nasional maupun hari besar keagamaan yang ada di dalam bulan itu. Kalau di dalam bulan ini, bulan Sya'ban, bulan Rajab kemarin kita memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan nanti ada nuzulul Quran, kemudian dilanjut dengan Idul Fitri, kemudian di bulan Dzulhijjah ada momen haji, kemudian di bulan Rabiul Awal ada Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Marilah momen-momen penting ini diperingati dengan cara mengambil hikmahnya, untuk kita ambil semangatnya, hikmahnya, nilainya dalam rangka untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, dalam rangka menguatkan Islam kita, pelaksanaan ibadah kita, dan dalam rangka menjernihkan akhlakul karimah atau kejernihan atau ihsan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu juga peringatan Isra Mi'raj yang minggu kemarin kita lewati. Marilah kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan iman kita, ibadah kita, Islam kita, dan ihsan atau akhlakul karimah atau kejernihan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu tantangan dan halangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang masih kafir itu 10 tahun terus meningkat. Tercatat 10 tahun setelah Rasulullah menjadi nabi, Bani Hashim yang rata-rata adalah orang Islam dan menjadi klan atau menjadi suku atau baninya Nabi Muhammad SAW itu diboikot oleh orang-orang Quraisy yang belum Islam dari bani-bani selain dari Bani Hashim.
orang-orang dari Bani Hashim diboikot, dikumpulkan di sebuah lembah yang sekarang bernama Syekh Amir di sebelah Masjidil Haram. Selama hampir 2,5 tahun mereka diboikot, dalam arti orang lain yang selain Bani Hashim tidak boleh berdagang dengan Bani Hashim yang Islam, tidak boleh menjenguk, tidak boleh menghutangi, dan tidak boleh berjual beli dengan orang-orang Muslim Bani Hashim. Karena diboikot, maka otomatis terjadi beberapa kekurangan pangan, kemudian terjadi beberapa penyakit, sehingga dalam masa diboikot itu pamannya Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Abu Talib kemudian diambil atau wafat, meninggal dunia. Kemudian disusul setelah itu istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah juga diambil atau tawafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen-momen diambilnya dua orang itu, maka Rasulullah mengalami kesedihan, dan itu disebut dengan nama Amul Khuzni atau tahun kesedihan bagi Rasulullah Muhammad SAW dan dakwah Islam di Mekah. Kemudian setelah itu boikotnya berakhir dan Rasulullah kemudian mencari daerah baru untuk dakwah ke sebuah lembah atau daerah provinsi yang bernama Taif. Tetapi di Taif sana Rasulullah tidak mendapatkan persahabatan yang bagus, tidak mendapatkan respon yang bagus. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dilempari batu oleh pemuda-pemuda dan anak-anak di kota Taif. Kemudian beliau sampai berdarah. Singkat cerita, kemudian beliau pulang ke Mekah lagi. Di saat itulah sampai di Mekah Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian singkat cerita malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, jika engkau di bumi ini dihina oleh orang-orang Quraisy yang kafir, jika engkau dalam melaksanakan dakwah ini menghadapi banyak rintangan dan banyak penindasan, kamu di Mekah itu dihina oleh orang-orang yang belum masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan panjenengan untuk melakukan perjalanan yang nanti panjenengan semua akan ditunggu, dimuliakan oleh orang-orang yang ada di alam langit atau alam samawat. Setelah itulah Rasulullah Muhammad SAW melalui sebuah ayat, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rasulullah kemudian diisrakan, diperjalankan, diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di perjalanan malam hari yang disebut dengan Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah SAW diantarkan untuk melaksanakan perjalanan ke langit 1 sampai langit 7, dan di sana dipertemukan dengan para arwahul anbiya, roh-rohnya para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah menjadi pemimpin sholat mereka. Setelah itu malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, dan di situ malaikat Jibril kemudian tidak mampu mengantarkan lagi karena jarak antara Allah dengan Rasulullah Muhammad fakana qaba qausaini au adna, antara jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat lagi dari 2 busur panah, menunjukkan kedekatannya Allah Subhanahu wa taala dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian singkat cerita Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, yaitu pelaksanaan sholat 5 waktu. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari fakta ini bahwa Isra Mi'raj adalah fakta,
Isra Mi'raj bukan imajinasi, karena Isra Mi'raj adalah mukjizat. Segala bentuk mukjizat itu mesti aneh, mesti khariqul ada, mesti tidak biasa, mesti tidak lumrah karena mukjizat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari penjelasan ini dapat kita ambil sebuah natijah atau sebuah hasil. Yang pertama, bahwa turunnya perintah sholat itu didahului atau dilatar belakangi oleh peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang penting, peristiwa hadirnya Rasulullah di Sidratul Muntaha, peristiwa penghormatannya para arwahul anbiya wal mursalin yang sudah terdahulu kemudian mengantarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam samawat. Jadi turunnya perintah sholat itu dilatar belakangi oleh peristiwa besar, oleh penghormatan besar, oleh posisi yang besar, sehingga sholat adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat substansi. Oleh karena itu di dalam Islam dijadikan sholat itu sebagai imaduddin. Natijah yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwa dengan adanya Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberikan penghargaan, untuk memberikan kemuliaan, untuk memberikan hiburan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengalami amul husni, setelah ditindas, setelah disiksa, setelah caci maki, dianggap gila oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kenikmatan surga, bagaimana siksa neraka, bagaimana jannatul ma'wa, penghormatan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Muhammad sebagian kecil dari tanda-tanda kemukjizatan, kehebatan dan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Natijah yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwa sholat ini adalah sebagai sumber atau sarana bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh kebahagiaan, untuk memperoleh kemuliaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu dalam adzan ada kata-kata hayya 'alal falah, hayya marilah 'alal falah, untuk mencari, memperoleh, meraih kebahagiaan. Salat yang kita lakukan itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan bagi diri kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah yang ketiga, natijah yang ketiga, sholat yang kita kerjakan tiap hari, marilah kita kerjakan dengan dilandasi adanya akidah yang kuat, landasan tauhid, bahwa sholat adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, perintahnya Al-Quranul Karim, perintahnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sholat yang kita kerjakan kita landasi dengan landasan syariat, landasan fikih. Sholat yang kita kerjakan mari dilaksanakan sesuai aturan ilmu fikih, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, mari kita kerjakan. Yang terakhir, sholat yang kita laksanakan marilah kita barengi dengan kejernihan hati, ketulusan, keikhlasan, konsentrasi untuk zikir kita, untuk permohonan kita, untuk memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat yang harus kita kerjakan tadi harus kita kerjakan dengan dimensi akidah, dengan dimensi syariah, dan lebih-lebih dengan kejernihan hati, kekhusyukan dan penghayatan, supaya sholat kita terasa nikmat. Kalau sholat kita terasa nikmat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendengar dan mengijabahi doa-doa yang ada dalam sholat kita, terutama Rabbighfirli warhamni wajburni
warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa ini saja kalau diijabahi Allah, maka kita akan mulia dunia akhirat, akan kecukupan dunia akhirat, akan memperoleh martabat tinggi dunia dan akhirat. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita coba-coba untuk meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu dengan sengaja azabnya ada 15 macam. Diberikan azab di dunia oleh Allah, diberikan oleh Allah dalam alam barzah, dan diberikan oleh Allah di dalam hari kiamat nanti. 15 itu dibagi dalam 3 alam tadi. Di antara azab yang diberikan oleh Allah untuk orang yang tarikus sholat, tidak mau sholat, adalah yurfa'u barakatu rizki. Rizkinya akan ditarik, keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah menyambut gainya akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barokah umurnya juga ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya nilai barokahnya sedikit. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, as-sholatu mi'rajus sholihin. Salat yang dilakukan dengan tauhid yang kuat, salat yang dilakukan dengan prosedur hukum fikih yang sempurna, salat yang dilakukan dengan penuh penghayatan diri, sertai dengan nilai-nilai tasawuf, dengan nilai-nilai kekhusyukan, itu ibarat mi'rajnya orang-orang soleh yang berhubungan atau yang munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin. Mudah-mudahan makna-makna pesan-pesan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang tadi sudah saya sampaikan, maupun pesan-pesan hikmah-hikmah yang ada di dalam hadisnya Rasulullah, mudah-mudahan menjadikan jalan bagi kita, jalan yang terang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdalil ayyami wal a'yad wa khassahu bi sa'atin ad-du'a fiha mujabun masmu'un lil hadir wal bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful ubbadi wa zuhad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumit tanad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i sholati wa ita'i zakati wa shaumi ramadan wa yanhaakum 'anil fahsya'i wa jami'il isyan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika irsyadan wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminah mutmainnah ya'ti rizquha min kulli makan
الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والسوءين إنك أنت القوي المتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Istaghfiru syukufakum fa inna tasbihata syukur min tamami sholat. Mohon safnya dapat lurus karena dapat menyempurnakan kualitas sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil yusra wa dhakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka